Namruds bin Kan'an. Namruds adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia, yang sekarang disebut negara Irak, yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 sebelum Masehi. Dengan peradabannya yang terkenal, bernama Mesopotamia kuno, Namruds atau dengan nama lain yaitu Nimrod, adalah seorang raja zalim yang kisahnya ada di kitab suci agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kan'an bin Hus bin Ham bin Nuh AS. Di masanya Namruds adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Semiramis. Semiramis adalah ibu kandung dari Raja Namruds, yang memiliki wajah cantik dan awet muda. Pada saat usianya masih remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Namun setelah berhubungan intim, beberapa hari kemudian Kan'an meninggal dunia. Hingga beberapa waktu, Semiramis mengandung dan melahirkan anak laki-laki tanpa suami. Kemudian Semiramis menyebarkan rumor bahwa Namruds adalah anak suci karena dilahirkan dari seorang perawan. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Namruds tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumbar. Jika dirinya adalah anak Tuhan yang lahir dari perawan. Namrud terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu. Di antara teman-teman sebayanya. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan. Dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama Menara Babel. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, sifat tersebut ternyata membuat ia lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Ia juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya siapakah Tuhanmu, maka mereka semua menjawab, engkau wahai rajaku. Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain, matematika dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia jugalah yang menemukan kalau dalam satu jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam, dan bukannya pada waktu matahari terbenam, seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi, Namrud dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Namrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan, karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, namun juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Namrud juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir. Ilmu ini dia gunakan mempengaruhi rakyatnya. Konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memulai era yang baru, di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh, orang-orang mengagungkan Allah SWT. Semakin Namrud menginjak kejayaannya, banyak gadis-gadis yang mendekatinya. Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis itu mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia menikahi anak kandungnya sendiri. Untuk membenarkan tindakannya, bahkan Semiramis mengesahkan undang-undang terkait pernikahan antara orang tua dan anak. Namrud dan Semiramis juga mengajarkan agama bernama Belunila.
yang memiliki 3 elemen, yaitu api, ular, dan matahari. Namun, elemen yang paling membuat perhatian rakyat adalah matahari, karena berharap mendapatkan cahaya yang berujung kepada kesejahteraan. Kemudian saat masa kejayaannya, ia bermimpi bahwa akan ada sosok bintang surga yang akan menghentikan penyembahan berhala. Ia kemudian meminta masukan dari peramal dan ahli tafsir mimpi di kerajaannya. Kebanyakan mereka tak bisa meramalkan apa arti mimpi Namrud. Lalu, seseorang berkata bahwa pada malam itu telah lahir seorang anak laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Namrud di masa mendatang. Mendengar tafsir tersebut, Raja Namrud kemudian memerintahkan untuk rakyat yang melahirkan seorang anak laki-laki harus dibunuh, sedangkan perempuan akan diberi hadiah.